Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, sungguh sangat menghebohkan di Pulau Sumatera sejak beberapa hari ini dengan padamnya listrik di sejumlah provinsi di Sumatera. Mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Pemadaman listrik yang mendadak ini benar-benar membingungkan pelanggan atau masyarakat. Tidak saja membingungkan, tetapi tentu saja ini sangat merugikan masyarakat. Di samping merugikan masyarakat, pelanggan yang sifatnya rumah tangga, dan tentu saja sangat merugikan kepada pelanggan yang bergerak di bidang industri. Bayangkan berapa kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik yang cukup lama ini. Namun di balik itu, yang sampai sekarang ini menjadi tanda tanya besar di publik, PLN sepertinya belum bisa menjawab apa penyebab yang pasti dari padamnya listrik ini. Anehnya, jawaban dari berbagai provinsi berbeda-beda. Sahabat BN, tentu saja fenomena ini menimbulkan spekulasi di tengah-tengah publik. Ada malah yang beranggapan tentunya bisa jadi ini karena listrik atau PLN telah mengalami semacam indikasi kebangkrutan. Kalau spekulasi seperti ini benar, sungguh akan sangat merisaukan bagi kita di negeri ini. Kalau saja PLN sampai tidak mampu lagi membiayai operasional penerangan listrik, dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi. Sahabat BN, sampai sekarang ini rakyat atau publik tetap bertanya, apa sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik di Pulau Sumatera ini? Apa sesungguhnya? Dan tentu saja rakyat atau publik berharap pemerintah umumnya, pihak PLN khususnya, dapat menjelaskan kepada rakyat, kepada pelanggan, kepada publik, apa sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik ini. Ini bukan pemadaman di suatu kota, di suatu daerah, tapi di suatu pulau. Yang di pulau itu ada sejumlah provinsi. Bukan main-main. Kalau saja ini dapat dihitung kerugian pelanggan, kerugian masyarakat akibat pemadaman listrik ini perlu dikemukakan kepada pemerintah, kerugian seperti ini. Dan pemerintah tentu harus bertanggung jawab atas kerugian rakyat akibat pemadaman listrik ini. Mari kita baca sebuah berita tentang hal ini. Bisnis.com menurunkan berita di bawah judul, penyebab listrik padam di Sumatera, PLN masih bingung cari sumbernya. Berita ini hari Rabu 5 Juni 2024 kemarin.
bisnis.com, Jakarta. Penyebab listrik padam di sejumlah wilayah Sumatera yang terjadi sejak Selasa 4 Juni 2024 hingga Rabu 5 Juni 2024 masih diinvestigasi oleh PLN. Sejauh ini hanya diketahui bahwa pemadam listrik tersebut terjadi kerana adanya gangguan pada jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi Sutek 205 kV Linggau Lahad yang terjadi pada Selasa 4 Juni kemarin. Sistem transmisi tersebut merupakan jaringan interkoneksi yang terhubung dengan sejumlah wilayah di Sumatera, sehingga Sumbar juga turut dirasakan dampaknya. Jeneral Manager PT PLN Persero Unit Induk Distribusi UID Sumatera Barat Sumbar, Eric Rossi Prio Nugroho mengatakan pihaknya masih melakukan inspeksi. Terdapat sekitar 90 km jalur yang disusuri secara detail atau terdiri atas 300 tower yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti penyebab padamnya aliran listrik. Jadi berarti pihak PLN yang bertanggungjawab untuk wilayah Sumbar masih mencari apa penyebab dari padamnya listrik ini. Hingga Selasa 4 Juni 2024 malam, PLN sudah memeriksa 270 tower tetapi belum berhasil menemukan penyebab utama. Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas di lapangan, PLN baru menemukan penyebab minor seperti tower yang berdekatan dengan pohon, jamperan yang terputus dan lainnya. Namun, hal itu belum bisa dipastikan sebagai penyebab utama. Tadi malam itu tidak bisa kita tuntaskan seluruhnya kerana terhalang visibilitas akibat kondisi yang gelap, kata Eric di Padang Sumbar, Rabu 5 Juni 2024, seperti dikutip Antara. PLN menargetkan pemulihan jaringan listrik sudah bisa dilakukan sekitar pukul 10 WIB. Eric menyampaikan untuk memulai aliran listrik membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni antara 8 hingga 10 jam sejak kondisi padam. Ia menambahkan PLN UID Sumbar mempunyai 2 jalur transmisi masing-masing 150 kV dan 275 kV. Seharusnya dengan ketersediaan tersebut mampu mencukupi kebutuhan pelanggan. Namun kerana adanya gangguan menyebabkan ratusan ribu masyarakat terdampak pemadam listrik. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Huta Julu, mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada PLN untuk menginvestigasi hingga melakukan audit guna mengetahui penyebab pemadam listrik di Sumatera. Harus diinvestigasi, nanti saya akan berikan. Harus diaudit itu, jangan terulang lagi, kata Jisman saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan Rabu 5 Juni 2024. Jisman menyampaikan investigasi dan audit terhadap penyebab padamnya listrik di Sumatera merupakan perintah langsung dari Menteri SDM Arifin Tasrif sebagai bentuk mitigasi agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Dirinya pun menuturkan pihaknya akan memberikan teguran keras kepada PLN agar masalah seperti ini tidak terulang kembali. Ya, pasti memberikan teguran keras, ucapnya. Jadi dengan apa yang disampaikannya ini berarti pusat pun belum juga mendapat informasi pasti apa penyebabnya ini. Sebab di sini tidak dijelaskan apa penyebabnya oleh pihak Kementerian SDM. Terlanjutkan berita ini. Sampai dengan saat ini, kata Jisman, pemadam listrik di wilayah Sumatera sudah hampir sepenuhnya pulih. Dirinya menyebut sudah 85% wilayah yang berada di Sumatera sudah bisa dialiri listrik kembali imbas pemadaman sedari hari lalu. Di atas 85% sekarang. Ya,
kira-kira gitu, ujar Jisman. Dengan ini yang tidak habis pikir kita, pihak Kementerian SDM pun tidak menjelaskan apa sesungguhnya yang menyebabkan padamnya listrik yang berada pada satu pulau dengan sejumlah provinsi ini. Sahabat DN, sekali lagi rakyat jelas ini akan memunculkan berbagai pertanyaan dengan belum adanya jawaban pasti dari pihak pemerintah tentang penyebab padamnya listrik di Sumatera ini. Ini merupakan bentuk dari kegagalan pemerintah memberikan pelayanan kepada rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.